Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudan lil muttaqin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa ummatihi bidawatihi ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan ittaqullaha wa yu'alikumullah. Shadaqallahul azim. Ibu bapak yang senantiasa memuji Allah dan senantiasa dirahmati Allah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bagi ibu bapak kita yang telah tiada, ataupun bagi saudara-saudara kita yang sakit, ataupun bagi siapapun di antara kita yang memiliki hajat dengan niat baik karena agama ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita dan mengabulkan doa-doa kebaikan untuk kita. Dengan memuji Allah, semoga Allah berkehendak selalu menjaga kita hingga yaumil qiyamah. Oleh karena itu, saya dengar dari tadi ibu-ibu ngomong aja. Percis tetangganya Bang Hendro. Ya. Oke, yang singkat aja lah. Kita mulai dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu insyaallah, sekarang sudah mulai Sya'ban. Di bulan kemarin itu ada satu peristiwa tepat 1400 tahun sekian yang lalu, 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW sedang merenung. Rasulullah SAW sedang merenung di sisi Ka'bah. Tepatnya kalau kita di Ka'bah itu ada satu tiang yang ada kuning kecoklat-coklatan. Ustaz, seluruh tiang kuning. Iya, kuning kecoklat-coklatan, tapi dia beda sendiri tiang itu. Nah, Rasulullah tuh di antara itu Rasulullah sedang agak melamun sampai Rasulullah ketiduran. Ketika tidur itu seperti orang yang, kalau kita tidur gimana sih? Kita tidur ngantuk banget, ya. Tiba-tiba kayak ada orang ngajak ngobrol atau lewat, apa namanya itu? Nyelindung. Ngelindur. Nah, Rasulullah ketika itu antara matanya terpejam atau tidak, ya, ini menurut Sirah Nabawi
Rawasqul Haji. Dalam kitab Rawasqul Haji, Kiram Sisirun Nabawiyah, beliau antara tidur dan tidak tidur, ya, dibawa oleh makhluk Allah yang bernama buruk. Buruk itu membawa Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu Isra Mi'raj hanya jiwanya saja. Tapi yang paling sahih, yang paling rajih itu dengan jasadnya. Lalu Rasulullah menaiki buruk, ya, itu hanya tak nyampe antara Mekah sampai ke Al-Quds, ya, yaitu di Palestina. Maka ibu bapak harus fokus juga nih ya dengan kehidupan sehari-hari, namun harus fokus juga dengan isu Palestina. Kenapa? Karena di sana ada Al-Quds, Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu bukan yang warna kuning, bukan. Itu adalah Qubatus Sakra. Itu adalah Masjid Umar. Yang buat Umar, bukan itu. Itu hanya perluasan. Masjid Al-Aqsa itu yang warna hijau. Yang warna hijau seperti kubahnya Rasulullah di Madinah. Tidak jauh seperti itu. Cuma agak lebih kecil kalau tidak salah. Nah, Rasulullah itu menaiki buruk dari Mekah sampai ke Al-Quds hanya dalam sekejap. Para ilmuwan mengatakan bahwa mungkin buruknya itu berupa cahaya, karena kecepatannya seperti cahaya, ya. Kecepatannya seperti cahaya. Ingin tahu kecepatan cahaya berapa, Ibu? Bapak? Nah, itu tadi cahaya. Kecepatan cahaya saya masih ingat, saya dapat di SMA waktu itu. 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 artinya 300 juta kilometer per detik. Jadi kalau ada orang yang memiliki kecepatan cahaya baru 1 detik, dia sudah 300 juta kilometer. Itu kecepatan cahaya. Jadi maksudnya sekejap udah nyampe. Nah, perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Al-Quds itu, tepatnya di Al-Aqsa, itu namanya Isra. Dalam bahasa Arab, Isra itu adalah perjalanan darat dari satu tempat ke sebuah tempat yang lain. Itu namanya Isra. Ya, itu Isra. Di situ Rasulullah bertemu dengan para nabi. Ya. Rasulullah itu sebenarnya ketika Isra Mi'raj itu dalam keadaan sedih. Sedihnya kenapa Rasulullah? Pertama, istri yang sangat dicintainya, istri yang sami'na wa ata'na. Ya, sami'tu wa ataitu, sami'na wa ata'na, yang aku dengar ya Rasulullah, aku dengar suamiku, aku taat wahai suamiku. Yang memberikan semua hartanya untuk dakwah Rasulullah, yang setia memberikan makanan dari rumah sampai ke Gua Hiro. Saya sering ke Mekah. Saya lihat Gua Hiro itu luar biasa. Saya di bawah, saya melihat itu Gua Hiro, orang yang naik kecil banget, ya, kecil banget. Itu Rasulullah di situ. Dan Khadijah itu jalan kaki dari rumah sampai ke Gua Hiro membawa perbekalan. Bayangkan itu. Rumah saya di Al-Kansa, ya, alhamdulillah kita sewain rumahnya. Di Al-Kansa rumah kami
itu hanya beberapa kilometer dari Gua Hiro. Jadi kalau saya keluar dari rumah itu pagi-pagi itu kelihatan tuh, ya di sebelah sana ada masjid, sebelah kiri ada terminal, sebelah kanan terminal Gaza, lurus Haram, sebelah kiri Masjidil Aqsa. Sorry, di belah kiri Gua Hiro. Itu saja kelihatannya ngap, karena jalannya berbatuan. Bukan hanya berbatuan, tetapi tidak bisa napak. Kayak lebes karena batu-batu kerikil. Itu yang membuat kita capek. Nah itu Khadijah wajar saja dicintai oleh Rasulullah, sangat luar biasa, tetapi tidak melebihi cintanya, ya, seperti yang mencintai Tuhannya. Itu Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Kenapa? Karena perjuangannya luar biasa. Saya saja mohon maaf sepertinya nggak sanggup ke Gua Hiro kalau melihat dengan kondisi begitu, dalam keadaan panas luar biasa dan belum dibukakan jalan. Kalau kita naik gunung itu kan open track, ya, itu kan yang open track Rasulullah dan Khadijah itu luar biasa dengan membawa perbekalan. Saya ngeliat, ya Allah, tuh orang jadi kecil begitu ya. Kadang-kadang saya balik lagi, pengen naik, nggak jadi lagi karena kalau saya agak ngap. Takut udah nyampe ke tengah perjalanan, kenapa gak ada yang mau gendongin. Nah itu Rasulullah sangat sedih karena Khadijah wafat beberapa waktu sebelum Rasulullah Isra Mi'raj. Rasulullah sedih. Tidak berapa lama, sebagian ulama mengatakan 10 bulan, paman Rasulullah yang selama ini menjadi ahlu quwah, yang selama ini melindungi Rasulullah dari caci makian, dari cibiran, dari upaya pembunuhan, juga wafat. Lebih sedih lagi Rasulullah ketika pamannya wafat dalam keadaan kafir. Rasulullah sangat sedih, Rasulullah nangis, sehingga Rasulullah ditegur oleh Allah. Sesungguhnya jika Allah tidak memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah, termasuk Rasulullah. Rasulullah sangat sedih kehilangan 2 orang hebat dalam hidupnya itu. Akhirnya Rasulullah merenung bukannya karena tidak berito, ya mungkin kangen, ya, kangen, atau kalau bahasa sekarang belum bisa move on. Tapi bukan karena itu manusiawi. Itu manusiawi. Karena yang biasanya ada teman ngobrol, nggak ada teman ngobrol, ya. Kalau kata Bang Edi, ada lagunya ya di Bang Romai Rama, kalau sudah tiada baru terasa. Nah itu. Makanya kalau masih ada ibu bapak, jangan disia-siakan. Nanti kalau bapak istrinya nggak ada baru terasa. Istri kalau suaminya nggak ada baru terasa. Ya kan? Kalau masih dia nggak berasa apa-apa, orang belum punya apa-apa. Ya, ya insya Allah tahun ini nikah kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sangat sedih. Rasulullah sangat sedih. Nah, Allah ini sangat cinta dan sangat sayang kepada hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah ini, yaitu Rasul kita. Makanya bukti Allah sayang ke Rasul kita, pertama, kalau Allah di Al-Quran, kalau Allah manggil para nabi, para rasul itu dengan namanya. Wahai Musa, wahai Isa, di surat Sad ayat 5 dan 6. Ya kan? Harun wa Musa, pasti nyebut namanya. Tapi khusus Rasulullah ini, balik. Kalau Allah menyebut nama-nama itu, ya, kalau Rasulullah memanggilnya dengan hambaku, seperti dalam surat Al-Isra, sesuai dengan surat Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan
hambanya. Hambanya itu kan sebutan kasih sayang. Kalau yang lain, Allah memanggilnya dengan sebutan namanya. Wahai Musa, wahai Isa, wahai Harun, ya, bukan Harun bapaknya Kang Rai, bukan Harun. Tapi memanggil Rasulullah abdi, hambaku. Di surat Al-Isra, abdihi, hambanya. Atau juga memanggil apa di surat yang lain? Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, memanggil dengan nama pangkatnya. Itu sopan, itu santun, itu kasih sayang. Coba nih bayangkan oleh ibu bapak sekalian. Ibu manggil suami ibu dengan namanya. Wahai Kendro, ya. Atau Bang Kendro manggil istrinya. Saya ini nama Kendro itu bukan nama orang ya, ini misal. Istrinya misalkan Juminem. Wahai Juminem, Samsi, kekenceng, ya langsung terbang. Yang sopan itu manggil dengan pangkatnya. Wahai suamiku, wahai abi, wahai ayah, wahai papa. Masuk ke tegang lagi aja manggilnya papa. Nah itu adalah bukti cinta. Begitu juga Allah memanggil Rasul. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, wahai hambaku. Tapi Allah memanggil nabi yang lain dengan namanya, wahai Musa, wahai Isa, wahai Nuh. Ya, jadi sayangnya. Bukti yang lain Allah sangat sayang ke nabi kita adalah Rasulullah diberikan motivasi, Rasulullah diberikan semangat, Rasulullah dibakar girahnya. Dengan kata lain, wahai Muhammad, engkau mungkin ditolak di Taif, engkau mungkin ditolak di Mekah, tapi aku akan memberangkatkan engkau dari ujung langit sampai ke ujung langit, itu akan takluk kepadamu. Maka dibuatlah oleh Allah perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, Rasulullah ketika nyampe ke Al-Qud, ke Al-Aqsa, Rasulullah menjadi imam seluruh nabi. Kenapa di hadis-hadis Rasulullah mengatakan rambut Musa segini, rambut Isa begini, segini, wajahnya agak begini? Karena satu-satunya manusia pada waktu itu yang melihat Nabi langsung adalah Rasulullah. Rasulullah melihat wajah Nabi Isa begini, rambutnya ikal agak basah begini, rambutnya sepundak. Nabi Ibrahim tangannya gagah, ya, Al-Khalil, ya, lalu tangannya beliau besar seperti binaragawan, ya. Kenapa? Karena Rasulullah melihat sendiri. Jadi dalam hadisnya Rasulullah itu detail menyampaikan tentang Nabi. Karena melihat, karena Rasulullah menjadi imamnya. Rasulullah menjadi imam seluruhnya Nabi. Ya. Setelah itu Rasulullah bersama Jibril. Rasulullah mengikat Buraq. Rasulullah bersama Jibril ke Sidratul Muntaha. Saya tidak akan membicarakan tentang Isra Mi'raj dari sisi-sisi yang sudah biasa disampaikan oleh para ajengan habaib ulama kita. Tidak. Saya akan menyampaikan Isra Mi'raj berdasarkan ilmu pengetahuan agar iman kita bertambah kuat. Jadi waktu itu Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Ini dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 1, 13 sampai 16. Kalau tidak salah nanti kita baca.
Dulu sebelum ilmuwan, fisikiawan, astrologi belum menemukan ini, belum menemukan lubang hitam atau big hole, itu umat Islam dicemooh oleh orang Barat. Isra Mi'raj mah bohongan. Isra Mi'raj mah gak masuk akal. Itu ngomongnya begitu. Bahkan orang Islam sendiri, orang Islam yang bodoh, kalau kita lihat di YouTube, itu memperdebatkan Isra Mi'raj bertentangan dengan Al-Quran katanya. Maka siapapun yang melihat itu, imannya akan menjadi ragu. Imannya menjadi ragu, akhirnya kafirlah dia. Jadi pada tahun 2011, ada sebuah big hole, lubang hitam itu di langit. Jadi lubangnya hitam, ya, seperti ini. Ini lubang hitam, dia nyedot dari sini. Ya, menurut ilmuwan tahun 2011, ini lubang hitam itu hanya stagnan, tidak ngapa-ngapain, hanya lubang hitam aja. Lalu dari tahun 2011 hingga tahun 2016, lubang itu menyedot bintang. Lubang hitam ini menyedot bintang yang di sekitar. Bintang itu bukannya planet bumi, bukannya Merkurius, bukannya Uranus, bukannya Spiritus, bukan. Ya, lubang hitam itu menyedot bintang. Bintang itu adalah sebuah seperti planet yang bisa memiliki energi sendiri, seperti matahari. Matahari itu memiliki energi sendiri melalui reaksi fusi. Yang di tata boga pasti paham, Pak. Reaksi fusi. Ya, reaksi fusi itu adalah meledaknya atom lalu meledak lagi. Jadi seperti bom nuklir. Itu reaksi fusi, bintangnya menyala dan dia tidak akan mati kecuali dengan tabrakan atau sesuatu yang sangat dahsyat dengan izin Allah. Nah, kita nih, satu bintang itu mewakili satu tata surya. Memiliki rasi bintang, maksud saya. Kayak kita, bintang kita apa? Aquarium. Aduh, itu memusrik, bintang kita Aquarium. Maksudnya bintang kita itu adalah matahari. Bintang kita itu matahari. Ya. Nah, matahari itu bintang-bintang yang lain banyak. Jadi kalau kita malam-malam kita ke atas genteng, kita lihat itu nyala dia. Nah, itu bintang. Nah, bintang itu ada puluhan, ratusan hingga ribuan planet yang dia disedot secara kontan oleh bintang. Kita kan disedot sebenarnya. Bumi kita ini sebenarnya disedot oleh bintang. Ya. Makanya kita stagnan di garis edar elim seperti dalam surat Yasin. Ya. Ya. Dan Allah yang menjaga dalam surat Yasin itu, ya, Dzalika takdirul azizil. Allah yang menjaga agar planet kita ini, bumi, tidak mendekati matahari. Kalau mendekati meleleh, kalau menjauhi beku. Di surat Yasin itu. Nah, ini black hole ini sudah menyedot bintang-bintang 6 bintang seperti matahari itu. Kaget lah, kirain mah cuma tompel di alam semesta doang hitam. Ternyata adalah black hole yang menyedot bintang. Dan anehnya bukan hanya bintang yang disedot, cahaya aja disedot, cahaya lewat disedot. Dan kata ilmuwan, tidak ada tempat kembali.
Ya, seperti black hole itu tidak ada tempat kembali. Ketika sudah masuk, dia tidak ada tempat kembali. Karena menurut penelitian, ini alam semesta kita di sini. Ibu-ibu, bapak pernah nggak ngelihat bak atau ngelihat air di kamar mandi, lalu terbenam banyak, lalu di bawahnya itu dibuka, tiba-tiba muter ya, muter seperti angin puting beliung. Nah, black hole itu seperti itu, cuma bentuknya begini. Dari sini disedot, ya, masuklah ke dunia lain. Bukan dunia lain main macan, bukan. Ya, masuk ke dunia lain itu ke alam semesta yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kulli sahabatin wa ajmain. Wa ummati bidawati ila yaumil amma ba'd. Allah. Sebenarnya dulu hubungan antara Madinah, Jakarta, Aceh, bahkan Maroko adalah hubungan domestik. Oleh karena itu, sejujurnya umroh haji itu adalah gratis. Yang bayar itu adalah fasilitas. Sesungguhnya fasilitasnya juga murah. Yang mahal itu adalah pilihannya. Nah, ingin tahu bagaimana caranya kita bisa umroh haji dengan murah dan gratis? Ya, lihat YouTube Madrasah Umat. Insya Allah akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini bintang planet masuk, lalu ke sini ke dunia lain. Itu menurut saintis ilmiah. Itu menurut para ilmuwan. Ya, itu menurut para ilmuwan. Dan di black hole itu, di black hole, di lubang hitam itu, hitamnya benar-benar hitam. Saking hitamnya, cahaya aja masuk di situ mati. Saking hitamnya, matahari yang seperti matahari maksud saya, bintang yang bisa bercahaya tiba-tiba hilang. Dan semua yang di sekitarnya disedot. Itu black hole. Ya. Lalu dari apa yang saya sampaikan tadi, apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Nah, lalu dalam surat An-Najm, saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika jatuh, demi bintang ketika tersedot. Hawa itu artinya tersedot, jatuh, terbenam. Lah, ini Allah memberikan ayat ini kepada Rasulullah 14 abad yang lalu. Orang di mana orang-orang itu mengatakan itu bintang, itu bintang, itu bintang. Di zaman jahiliyah Mekah itu ada tulisan-tulisan dari Mesir. Rasi bintang begini itu tandanya ke utara. Rasi bintang begini itu tandanya ke selatan. Rasi bintang begini itu tandanya ke barat. Rasi bintang ini tandanya ke timur. Itu sudah 5.000 tahun yang lalu. Bintang itu nggak berkurang. Bintang itu abadi. Bintang itu selalu ada. Makanya karena abadi, dalam surat Al-Baqarah ayat 206, ya, itu bintang itu disembah, namanya Sabihin. Karena abadi dianggapnya. Di zaman Mekah, zaman Rasulullah ke situ, itu punya pemikiran bahwa bintang itu abadi, gak bakal mati. Ini tiba-tiba datang, ya, seorang laki-laki ngomong, demi bintang yang terbenam. Woi, bintang mah gak terbenam. Demi bintang yang jatuh. Woi, bintang mah gak bakal jatuh.
demi bintang yang mati. Bintang dari 5.000 tahun yang lalu udah ada, gak bakal mati. Ngaco. Kalau kata orang Mekah pada waktu itu. Ya. Mungkin kalau ada antum juga begitu kali. Perasaan di pelajaran SD Mekah zaman itu mungkin diajari bintang itu nggak bakal mati. Kok ini tiba-tiba orang ada bilang bintang mati? Terbukti 14 abad kemudian ternyata black hole membuat bintang di sekitarnya tersedot dan membuat bintang itu mati. Namanya al-hawa. Paham ya sampai di sini ya? Ini ilmu pengetahuan luar biasa. Yang berikutnya di surat yang sama ayat 13. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra. Dan sungguh dia Rasulullah telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Akhir. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha. Nah, sidratul muntaha itu menurut ilmuwan, bahkan orang kafir nih yang ngomong adalah black hole. Apa tanda-tandanya black hole? Satu, black hole dapat menyerap, mematikan, menjatuhkan, menyedot atau al-hawa dalam bahasa Al-Quran bintang, sesuatu yang sangat mustahil. Disedot bintang itu oleh black hole. Nah, itu ulama ilmuwan mengatakan itu adalah sidratul muntaha. Ya. Kita lihat lagi kiri-kiri yang lainnya. Indaha jannatul mawa, di dekatnya ada surga yang ditinggali. Nah, itu dia black hole. Tadi saya bilang kan, ketika masuk ke sini nggak ada tempat kembali. Di sininya surga. Kata Al-Quran, sidratul muntaha, di belakangnya ada sesuatu yang lain, di sebelahnya ada surga. Nah, Rasulullah kan kalau menurut ulama, ulama fisikawan, itu masuk ke black hole seperti bintang jatuh tadi, bintang kesedot, tiba-tiba sudah ada di surga, ya kan? Nah, di surga di sini itulah Rasulullah melihat neraka, melihat surga. Ya, di sini juga Rasulullah melihat Allah di sini. Di sini juga Rasulullah mendapatkan perintah sholat dan sebagainya. Ya, inline nggak dengan pernyataan ulama tadi? Inline nggak dengan pernyataan astrofisikawan tadi? Inline nggak, relevan nggak dengan apa yang ditemukan oleh ilmuwan di black hole? Inline. Yang tadinya mereka membantah, sekarang mereka terkesima bahwa Al-Quran itu benar adanya. Idh yaghsha sidratal ma yaghsha. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi. Inline enggak? Sidratul Muntaha itu black hole hitam yang sangat hitam. Udah mah hitam, gelap, diliputi dengan kegelapan yang lain. Itu Sidratul Muntaha. Ini nah, ini udah hitam. Ada Bang Ilun nggak? Ada. Muntahan. Udah hitam. Di Al-Quran, Sidratul Muntaha itu sudah hitam, diliputi oleh yang hitam. Begitu juga black hole. Black hole itu, tadi saya bilang, ilmuwan mengatakan black hole itu hitamnya sangat pekat. Pokoknya hitam banget itu black hole. Sampai hitam banget, cahaya aja masuk mati. Saking hitamnya. Makanya sebutnya black hole, lubang hitam. Saking hitamnya, sama nggak dengan ayat Al-Quran? Sama. Ya. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha, black hole diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
Yang udah mah hitam diliputi sama yang hitam, itu black hole. Sampai bintang aja yang menyala-nyala reaksi fusi hilang. Kosong, bukan hilang ya, kosong. Hilang, bukan kosong. Kalau kosong mah tuh kita pegang dompet tanggal 15, kosong. Itu kosong. Itu beda. Antara hilang sama kosong beda. Yang berikutnya, Madzaqal basaru wa ma tagha. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Jadi Rasulullah itu fokus ketika di black hole, ketika di Sidratul Muntaha. Kenapa? Dalam kitab Ibnu Tafsir dijelaskan Rasulullah itu sami'na wa ata'na. Rasulullah itu patuh kepada Allah. Dan Rasulullah takjub ketika di black hole. Luar biasa. Ini juga dibuktikan oleh siapa? Oleh ilmuwan lagi. Di black hole itu seperti orang fokus semuanya menjadi satu kesedot ke dalam. Yang berikutnya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Nah, jadi Rasulullah itu Isra Miraj sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ilmuwan. Ilmuwannya yang menyampaikannya adalah orang-orang kafir sekalipun. Dan saya dengar sebagiannya sudah masuk Islam karena mereka mendengar kebenaran Al-Quran. Nah, bagi kita seorang umat Islam, kita telah memiliki dalil nakli ketika lahir. Dan kita tinggal memperbanyak saja dalil-dalil akli kita. Bagaimana caranya dalil akli? Yaitu berpikir. Bagaimana caranya berpikir? Ya seperti ini. Ya, bahwa ternyata Al-Quran itu benar adanya. Al-Quran itu terbukti. Seorang Arab yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang bisa berani mengatakan bahwa bintang itu terjatuh di saat semua dunia mengatakan bintang itu hidup abadi. Rasulullah mengatakan bintang itu terjatuh, bintang itu mati. Tentu informasi itu bukan karena dari Rasulullah, tetapi karena Allah yang Maha Tahu. Allah yang menciptakan bintang itu, Allah yang menciptakan, menjaga dan mematikannya. Itu karena Allah. Jadi Rasulullah itu terinformasi dari Allah yang Maha Tahu. Ibu bapak, apa yang saya sampaikan tadi percaya nggak? Percaya nggak? Yang nggak ngomong berarti nggak percaya. Yang saya jelaskan tadi tafsir Quran dengan apa yang disampaikan oleh ilmuwan sinkron tidak? Percaya tidak? Alhamdulillah kalau percaya. Saya jelaskan orang yang tidak percaya nasibnya ya. Pada waktu itu Rasulullah ngomong begini, bintang akan jatuh. Sesungguhnya Muhammad melihat Jibril seperti dua busur panah. Rasulullah ngomong begitu. Sebagian umat Islam ada yang percaya, dan sebagian ketika Isra Miraj itu umat Islam ada yang kafir, murtad. Ada umat Islam yang percaya langsung tanpa kompromi. Namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya nama lain namanya Abu Atik. Dan Abu Bakar itu diberi gelar oleh Rasulullah namanya Asyidik. Jadi Asyidik itu namanya punya, nama laqab namanya kalau dalam bahasa Arab, bukan nama asli. Ya, nama itu Abu Atik atau Abu Bakar. Asyidik itu adalah laqab atau punya, karena dia membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah, dan dia adalah orang yang pertama kali dibenarkan. Rasulullah itu ketika Isra Miraj
Rasulullah itu sebenarnya bingung. Bingungnya apa? Mau nyampein kemana dulu saya nih? Karena apa yang saya sampaikan ya kemungkinan besar ditolak oleh penduduk Mekah. Maka Rasulullah mencari Abu Bakar, menyampaikan ke Abu Bakar dulu. Abu Bakar menerima. Nah, ya, Abu Bakar menerima. Ketika itu di pelataran Masjidil Haram, di pelataran Ka'bah, orang-orang kafir mencemooh, wahai Abu Bakar, itu temenmu gila katanya. Kenapa gila? Masa dia ngaku dari sini Mekah ke Masjid Al-Aqsa cuma dalam satu malam, udah gitu ke langit lagi, udah gitu bertemu Jibril lagi. Masa begitu? Gila, diketawain. Apa kata Abu Bakar? Bukankah kalian mengatakan dia adalah Al-Amin? Ya, betul. Bukankah dulu kalian mengatakan seandainya Muhammad mengatakan ada musuh di balik bukit Uhud, di balik bukit Mekah, Jabal Qobis, bukankah kalian akan menerimanya? Ya, betul. Lalu kenapa ada yang aneh ketika dia mengatakan bisa Isra Mi'raj, dia mengatakan bisa pergi ke Masjid Al-Aqsa, lalu ke langit? Kenapa kalian aneh? Ya, bingung tuh akhirnya orang-orang Mekah. Ada yang kembali Islam, ada yang tetap murtad. Ya, itu ujian luar biasa. Isra Mi'raj. Kenapa? Karena orang-orang Mekah itu biasa ke Syam, naik onta itu 2 bulan. Naik onta itu 2 bulan. Ya, naik pesawat itu sekitar 1,5 jam. Saya pernah di atas gajah. Saya pernah naik pesawat di atas gajah sampai ke Jeddah, Jeddah itu dekat Mekah. Itu kalau tidak salah 1,5 jam. Itu naik pesawat. Kalau naik onta 2 bulan. Maka ketika Rasulullah mengatakan cuma 1 malam, bahkan sampai ke langit, orang menolak. Nah, Abu Bakar menerimanya. Makanya Abu Bakar disebut orang yang pertama kali mempercayai. Jadi bukan Abu Bakar Siddiq itu Abu Bakar orang yang terpercaya, bukan. Abu Bakar As-Siddiq artinya adalah Abu Bakar orang yang pertama kali mempercayai Isra Mi'raj. Kalau ibu bapak percaya, alhamdulillah, memang harus begitu. Karena kalau tidak percaya, kafir. Bahkan kalau ibu bapak tidak percaya, saya khawatir di dunia ibu dan bapak mendapatkan celaka. Suatu ketika ini ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika Abu Lahab dengan anaknya Utbah bin Abu Lahab ngobrol. Ya, kata Utbah bin Abu Lahab, wahai ayah, aku mendengar Muhammad katanya bertemu dengan Jibril yang jaraknya cuma 2 busur panah. Kamu percaya enggak? Kata si Abu Lahab. Kata Utbah, enggak percaya. Aku akan datang ke dia. Datanglah Utbah ke Rasulullah. Wahai Muhammad, diketawain, dilecehin. Wahai Muhammad, saya tidak percaya apa yang kau sampaikan bahwa engkau begini. Bertemu dengan malaikat Jibril, bahwa engkau Isra Mi'raj, bahwa engkau begini. Itu yang disampaikan oleh Utbah bin Abu Lahab kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berdoa, ya Allah, dengarkan doanya Rasulullah untuk Utbah bin Abu Lahab. Wahai ya Allah, kuasakanlah orang ini kepada anjingmu di antara anjing-anjingmu. Tuh, Rasulullah berdoa begitu kepada Utbah bin Abu Lahab yang tidak percaya ayat yang tadi saya baca, surat Najm. Yang tidak percaya Isra Mi'raj, yang tidak percaya Rasulullah bisa dalam satu malam ke Al-Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, yang tidak percaya Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dan Allah. Kata Rasulullah, ya Allah, yang intinya, ya Allah, kuasakanlah orang ini kepada anjingmu di antara anjing-anjingmu yang lain. Baliklah Utbah bin Abu Lahab ke bapaknya.
wahai ayah, aku sudah ngomong dengan Muhammad. Aku tidak percaya apa yang dia katakan. Kata Abu Lahab, lalu dia ngomong apa? Kata Utbah bin Abu Lahab, dia ngomong begini, ya Allah, kuasakanlah diriku, katanya, dia kepada anjingmu di antara anjing-anjing yang lain. Kaget langsung Abu Lahab, sampai mau pingsan Abu Lahab. Aduh, tuh kata Abu Lahab, aduh, dia kalau udah ngomong kejadian, kata Abu Lahab, aku nggak bisa nolak doa dia. Itu tandanya Abu Lahab beriman nggak? Beriman sebenarnya. Mengakui nggak kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi? Mengakui, cuma gengsi. Ya gengsi. Ya, cuma gengsi. Aduh, kata dia. Bahasanya begitu. Benar ngomong begitu? Iya. Aku tidak bisa mencegah doanya kepadamu. Kalau dia udah ngomong kejadian. Suatu ketika Utbah bin Abu Lahab dengan Abu Lahab dan rombongannya pergi ke Syam. Syam itu Damaskus, Al-Qud, ya. Pergi ke Syam. Di tengah jalan mampir berteduh ke Rabi Yahudi. Ke Rabi Yahudi. Dan kata Rabi Yahudi, wahai orang-orang Arab, dengarkanlah. Hati-hati, di sini banyak singa. Kata si Rabi Yahudi. Silakan masuk ke sinagog lah kalau sekarang gitu ya. Masuk mereka, kata Abu Lahab, waduh. Kayaknya waktunya udah deket tiba. Jika ingin tahu bahwa Big Bang ini berasal dari umat Islam, ikuti kajian Mado. Kata Abu Lahab, atau kata Abu Lahab, wahai orang-orang Mekah, sini kumpul. Saya masih kepikiran dengan doanya Muhammad. Apakah hari ini kejadiannya saya nggak tahu. Yang pasti aku tidak bisa mencegah doanya Muhammad kepada Utbah. Itu gara-gara dia tidak percaya Isra Mi'raj. Mengumpulkan semua makanan. Kumpulkan semua makanan di depan pintu. Dikumpulkan semua makanan di depan pintu. Dengan harapan apa? Kalau singa ke situ makan kenyang pulang. Ya, dikumpulkan semua perbekalan makanan, mungkin ada dendeng onta, rendang onta mungkin, ya kan semua berbau onta. Itu ditaruh di depan pintu, disatuin, berharap kalau singa memang datang makan itu kenyang pulang. Dikumpulkan semua itu, benarlah mereka sembunyi di belakang, rame-rame ngumpul, mereka ngumpul. Ketika singa itu datang, benar mereka datang, singa itu dia mencium makanan itu, dicium lah, dendeng otak mungkin agak pedas, saya agak suka pedas, sono rendang otak, pokoknya agak lembek nih, kurang panas nih. Diciumin semua itu makanan, dilompatin oleh singa, gak suka. Dijilatin semua orang yang ada di situ oleh singa, termasuk Abu Lahab dijilatin oleh singa itu. Ya, sampailah kepada Utbah bin Abu Lahab, dijilat sebentar, agak asin nih, palanya dicabik-cabik. Setelah palanya dicabik-cabik, palanya putus, hancur, singa itu kembali. Kalau bebas, tidak makan. Apa kata Abu Lahab? Kejadian kan? Aku tidak bisa mencegah doa Muhammad kepada wahai anakku. Itu ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir halaman 571. Ya, jilidnya saya lupa. Tafsir terkait dengan surat An-Najm ini. Nah, untungnya tadi ibu percaya. Saya khawatirnya ibu nggak percaya, pulang di sini gerubutin kucing. Percaya ya? Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, apa hikmah dari Isra Mi'raj ini? Yang kami sampaikan itu secara ilmiah, kajian ilmiah, karena zaman sekarang model-model gadget udah balik lagi ke Alfa ya, udah model gadget, model Gen Alpha itu agak susah
kalau nggak ngelihat sendiri. Saya kemarin alhamdulillah dengan Ustadz Stephen dipanggil Pak Camat, ya, Pak Camat, Pak Apit, Camat Sukadiri. Saya kemarin ke kantor kecamatan ngobrol dengan Pak Camat 2 jam di ruangannya bertiga. Saya, Ustadz Stephen dengan Pak Apit. Pak Apit ngomong, aduh bingung katanya dengan anak-anak gen-gen ini. Maksudnya apa? Pak, kebetulan Pak Camat itu kan pendidikan taruna. Saya juga pernah di STPI Turun. Bang Stephen ATKP Surabaya ya. Taruna lah. Taruna itu disiplinnya luar biasa. Pak Camat itu disiplinnya luar biasa. Ya, jadi nyambung. Ngomongin lah masalah Gen Z sama Gen Alpha. Apa sih Gen Z itu kebanyakan tulang letoy, tulang lunak, yang gak mau berjuang. Tuh model anak-anak kita zaman sekarang. Kalau kata Bang Andi kemarin apa? Generasi micin. Ngaji nunggu cinta dulu lah. Ntar kalau cinta kawin. Ya, beliau itu sangat mengkhawatirkan generasi berikutnya. Peluang-peluang itu banyak untuk mendapatkan beasiswa. Ya. Untuk dapat beasiswa itu peluang banyak, tapi tidak dimanfaatkan, bingung. Ya, karena saya juga bingung, akhirnya di ruangan itu kita bertiga bingung. Tapi alhamdulillah lah ada solusi dengan beliau ngobrol ya. Nanti Pak Camat juga kesini ya, ikut kajian insya Allah dengan izin Allah ya. Intinya beliau ingin berkolaborasi bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukadiri. Ya, alhamdulillah saya dengan beliau akrab karena memiliki banyak persamaan. Nah, gen-gen ini kan tidak menerima apa adanya terkait keimanan. Tapi kalau yang lain-lain terima apa adanya. Sebagai contoh, Serang, kota Serang adalah kota yang paling banyak tingkat perceraiannya di Indonesia. Dan di seluruh Indonesia tingkat perceraian itu makin banyak. Akibat apa? Akibat orang-orangnya tidak mau ngaji tetapi mengambil informasi di media sosial. Ya. Ini ngomong terus. Senang bener. Padahal udah disediain polemik kan. Buat ngacak-ngacak maksudnya. Dia punya maju sendiri. Nah, tingkat perceraian itu banyak gara-gara apa? Gara-gara kalau setelah milenial itu di sini gen apa namanya? Gen Z. Gen Z. Apa ini sekarang? Gen Z. Hah? Gen Z. Habis Gen Z Gen Alpha. Habis Gen Alpha itu Maret. Iya. Nah, gen itu dan Gen Alpha yang sudah Gen Z, mereka mengambil ilmu ngaji enggak, tapi ngambil ilmu kehidupan di TikTok. Standarnya tinggi seperti TikTok. Yang ngomong ustadz bukan apa bukan, ya tinggal ngomong aja pakai nama Islam diambil. Jadi menurut penelitian, kenapa banyak ibu-ibu yang meminta cerai kepada suaminya gara-gara mengikuti standar TikTok. Tahukah engkau, dalam Islam nafkah bulanan itu harus sama dengan mahar suami. Kalau suami ngasih mahar 20 juta, maka bulanannya 20 juta. Suami yang tidak menyediakan nafkah seperti mahar, maka suami jolim. Waduh, pakai nama Islam lagi. Akibat dari itu, para istri udah nggak mengapan suami kerja, kurang dari mahar, nuntut terus, berantemlah mereka. Akhirnya berantem oleh istrinya, dilaporkan ke pengadilan, digugat cerai. Ketika ditanya kenapa Anda menggugat cerai, suami saya tidak memberikan nafkah. Kata suaminya, saya memberikan nafkah,
sebesar berapa? Sekian. Tapi itu tidak benar, wahai hakim. Yang benar itu dalam Islam, gaji itu sesuai dengan mahar. Mahar saya 15 juta. Harusnya suami ngasih ke saya tiap bulan 15 juta. Atuh, hakim bilang jelek. Apa kata hakim? Ente ngomong, ibu ngomong tentang Islam, siap ngaji dari mana? Dari Al-Imam Syekh TikTokli. Ya, itulah gadget. Banyak penyesatan di media sosial. Ibu-ibu dia yang tiap harinya nyuci piring, ibu-ibu yang tiap harinya jualan bantu suami, capek keringetan, melihat di TikTok. Ya, saya nggak punya akun TikTok, tahu kecanduan. Lihat di TikTok, wanita karir. Wow, mukanya pakai filter 100 kali, cantik banget, nggak ada cemong-cemongnya. Kerja di kantoran, hidupnya mewah, sebulan sekali, berwisata dan sebagainya. Waduh, seandainya saya nggak nikah sama Bang Heri, pasti saya begini. Gitu. Aduh, katanya saya salah nikah nih mas suami sekarang. Gitu. Akhirnya tidak ada syukur, akhirnya tidak puas. Itulah Gen Z. Saya nggak tahu kalau besok Gen Alpha. Saya nggak tahu. Makanya hati-hati anak-anak kita ini kita didik, ya. Anak-anak itu kita didik. Makanya di pondok kita nggak ada yang pegang handphone, nggak ada yang pegang handphone, ya. Mereka aja nggak tahu tuh apa yang terjadi di TikTok dan sebagainya. Paling mereka tahunya tangi-tangi ya, ya kan? Tangi-tangi tuh si AWP itu. Abi kalau di YouTube liatin mobil saya, Abi cari tangi-tangi. Oh, tangi-tangi saya nggak tahu tangi-tangi apaan. Pas saya lihat tangi-tangi adanya di Mekah. Alhamdulillah tahun kemarin tangi-tangi udah umroh. Umroh tangi-tangi. Atau mukanya sama saya nggak tahu, tapi mukanya begitulah. Tangi-tangi itu umroh, alhamdulillah. Nah, jadi hati-hati ibu bapak terkait dengan anak kita. Oleh karena itu kemarin Kang Stephen nanya ke saya, Isra Miraj temanya apa? Kita kaji ilmiah aja lah. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z, Gen Alpha itu sekarang inginnya serba ilmiah. Ilmiah dalam arti versinya barat. Ilmiah versi barat adalah sesuatu yang terindah oleh akal. Maka seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau ilmiah dalam Islam, Al-Quran juga. Al-Quran adalah bagian dari ilmiah. Buktinya banyak, nanti yang kita akan kita yang bantu. Makasih nih panitia, nyediain tisu, luar biasa. Agak panas, nanti kasih air kali besok. Pengertian banget panitia, kasih tisu saya keringetan. Lapar juga pernah menunggu gorengan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan, saya bacakan pertanyaan.